Selamat pagi saudara-saudari semua. Hari ini datang di hari kitab Mika yang terakhir. Saya merasa kitab Mika Allah menunjukkan petunjuknya bagi kita. Sebab dalam 1-2 minggu ini kita melihat di dunia banyak perkara besar yang terjadi. Di minggu Jumat kemarin waktu Pastor Joshua membagikan pasal keempat bersamaan waktu Israel dengan pelurunya menyerang Iran, dan ini satu kejutan, yang serangan yang mendadak. Sampai beberapa negara pun heran mengapa Israel menyerang Iran. Bukan Iran ada nuklir, itu sangat mudah sekali akan negara Timur Tengah akan menuju kehancuran, dan perkara ini sangat menegangkan dunia. Kalau kamu ada melihat dunia seketika ada pesawat yang jatuh, kecelakaan, dan pesawat itu di daerah Iran itu hancur. Sangat khawatir akan terjadi Israel bersama Iran akan berperang, dan sikap dari Amerika juga agak seimbang. Kalau Israel mendukung Iran, maka perang ini sulit untuk dihindari. Dan kemarin waktu video untuk episode mengikuti Allah, di situ temanya untuk berdoa untuk Israel. Di tengah peperangan banyak orang yang meninggal, dan banyak juga diantaranya di Timur Tengah orang Kristen, umat Kristen. Dan walaupun di Iran juga ada sekitar 1% yang orang umat Kristen, mereka sembunyi di bawah, mereka dengan gereja yang tersembunyi. Dan di kitab Mika kita membaca di situ ada peperangan, dan Mika ada latar belakang ditulis pada saat terjadi peperangan di antar bangsa, dan terlebih lagi umat Israel terutama di kerajaan utara menghadapi penghakiman yang berat. Dan sekarang Mika bangkit, Roh Allah ada padanya. Dia punya kekuatan, hikmat, kekuatan untuk menyatakan dosa pelanggaran Israel. Pekerjaannya ialah menjadi imamat yang rajani, di saat itu membawa umat Israel untuk pada pertobatan, sehingga amarah Allah lenyap. Dan di hari ini kita di dunia dalam kegentaran Allah bersama seperti Mika menghadapi masyarakat yang tidak adil, hubungan antar negara yang tegang, dalam masyarakat dalam kegelapan dan tidak ada jalan keluar. Tetapi Roh Allah ada pada gereja kita agar kita memberitakan perkara di dunia ini, bukan untuk menghakimi, dan ini untuk memberitakan agar membawa pemulihan ke rohani dan pertobatan. Dan kita dalam Iran juga kita punya toko tersendiri. Kita bisa untuk berdoa syafaat, kita bisa berdoa pada perkara yang terjadi bagi para penguasa negara itu. Ini yang dilakukan Mika di 500 sebelum Masehi yang ia lakukan. Dan sekali ini kita membaca kitab Mika di pasal yang terakhir,
menggunakan Mikah, namanya juga tertulis di dalam ayat pasal 3 ayat 18. Ya Allahku, siapakah yang seperti engkau? Mika artinya siapakah yang seperti engkau. Dia tahu siapakah yang seperti engkau. Ini adalah panggilan hidup dan menggunakan kesimpulan di seluruh kitab Mika. Kitab Mika menghadapi kegelapan dalam dunia. Terlebih dahulu menulis di dalam kehidupan, dan hari ini kita dalam menggunakan masyarakat kita untuk melihat kitab Mika, dan kita juga memasukkan kita sebagai tokoh Mika. Saya memberi tema dalam dunia kegelapan, mengalami belas kasih. Siapakah yang seperti engkau? Siapakah Allah seperti engkau? Di nama Mika tertulis di ayat 8 pasal 7 ayat 18, itu arti nama Mika, siapa Allah seperti engkau, agar supaya Tuhan mengampuni dosa, memaafkan pelanggaran sisa miliknya sendiri. Allah sifatnya memberi belas kasihan. Pada saat orang dengan bersukacita mereka berolahraga atau karaoke, tapi Allah ini yang paling hal yang sangat menggembirakan bagi, yaitu untuk berkenan untuk menyayangi atau memberi. Dia bukanlah yang suka untuk menghakimi, menghukum. Maka di sini nama Mika, siapakah Allah seperti engkau. Di dunia ini tiada ada orang yang suka untuk memberikan kasih sayang. Kita lihat di dunia, walaupun dunia menghadapi kegelapan, tetapi Allah tetap yang memberikan berbelas kasih. Kita pasti akan melihat keharapan dan keselamatan. Kita lihat paragraf pertama, poin pertama, ayat 1 sampai dengan 7, situasi Israel, dan juga menyatakan sekarang situasi kita di dunia ini. Ayat pertama di sini menggunakan sebagai perumpamaan. Di sini perumpamaan seperti tidak ada lagi buah sudah dipetik orang, sudah tidak ada lah. Celakalah aku, sebab keadaanku seperti pada pengumpulan buah-buah musim kemarau, seperti pada pemetikan susulan buah anggur. Tidak ada buah anggur untuk dimakan, dan buah ara yang kusukai. Celakalah, menghadapi celaka, menderitalah. Memang masyarakat sekarang sangatlah menderita, seperti musim kemarau yang untuk tidak ada lagi buah-buah untuk yang dikumpul, dan masyarakat ini tidak ada harapan, tidak ada lagi kehidupan dan jalan keluar. Hanya yang ditinggal hanyalah akan kerinduan atau menginginkan buah ara yang disukai. Mengapa masyarakat bisa demikian? Di ayat kedua 3 sampai 4 mengatakan, pada saat merosotnya akhlak penguasa. Di ayat kedua dikatakan, orang saleh sudah hilang dari negeri, tidak ada lagi orang jujur di antara manusia. Mereka semua mengincar darah, yang seorang mencoba menangkap yang lain dengan jaring.
dunia ini mengatakan hanya soal keuntungan. Kalau saya ada keuntungan, saya pun bisa boleh untuk membunuhmu. Temanku, sahabatku seperti mangsa. Kalau saya perlu, saya akan menggunakan dia. Bahkan nyawanya pun sangatlah murah. Ayat 34. Pada saat akhlak dari penguasa, kemerosotan mereka disebabkan tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat, pemuka menuntut hakim dapat disuap. Ayat 4 dikatakan mereka yang terbaik dari mereka adalah seperti tumbuhan duri, yang paling jujur di antara mereka seperti pagar duri. Dikatakan para pejabat yang paling baik di masa itu hanyalah tanaman yang tidak berharga, dan tanaman ini berduri. Pagar duri atau duri tumbuh, tidak ada orang yang mau memakai pertumbuhan ini. Bagi pohon anggur tidak ada faedahnya. Ini adalah para penjabat penguasa yang terbaik. Pada itu para pemerintah dalam kegelapan menggunakan kedudukannya untuk mengutamakan keuntungan sendiri. Jadi rakyatnya berkata, celakalah, celakalah. Tapi ayat ke-5 dan 6 kita melihat akan keadaan pecahnya hubungan dalam rumah tangga. Ayat ke-5, jangan percaya pada teman, jangan mengandal diri dengan kawan, jagalah pintu mulutmu terhadap perempuan yang berbaring di pangkuanmu, sebab anak laki-laki menghina ayahnya, anak perempuan bangkit melawan ibunya, menantu perempuan melawan ibu mertuanya, musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Kita melihat awalnya bisa melihat orang yang bisa dipercaya, tapi orang yang dipercaya pun bisa menjualmu. Yang tidak berguna pun bisa menjadikan barang untuk dijual beli. Jadi Misa berkata, jangan percaya pada orang rumahmu, sebab seluruh akan kemerosotan akhlak masyarakat. Saudara semua, di dalam rumah tanggamu, aku tidak tahu apakah kamu perasaannya demikian. Musuhmu adalah orang-orang rumahmu sendiri, mungkin pendampingmu atau anak-anakmu, mertuamu atau menantumu. Ini adalah kemerosotan dalam rumah tangga, kegelapan dalam masyarakat, menggunakan pandangan mata. Pada saat saya katakan tadi, para penguasa, pejabat-pejabat, rakyat membawakan keputusasaan. Tapi dia tuju mereka menggunakan satu untuk mengakhiri, yaitu tetapi aku ini akan menunggu Tuhan, akan mengharap Allah yang menyelamatkan aku, Allahku akan mendengarkan aku. Dalam keputusasaan dia tidak hanya melihat kegelapan dan terus berkata celaka, 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 tetapi dia tahu untuk terkonek dengan yang di atas. Dia tahu untuk menunggu Allah punya waktunya untuk menyelamatkan. Dia tahu bahwa kegelapan ini ada waktunya terbatas, bukan keadaan selamanya. Ketidakadilan masyarakat dan kegelapan bukan hal yang abadi. Hubungan dengan keluarga berperkara dengan sahabat atau rumahmu bukan hak keadaan yang selamanya. Menunggulah, berharaplah, Allah pasti mendengarkan aku. Bagaimana Allah menyelamatkan? Di poin yang kedua,
ayat 8 sampai 13 dengan tema Allah memberikan keselamatan. Ayat 8 dikatakan di sini membawa terang, di situ dilihat terang. Ayat 8 dan 9 di situ ada 2 kali terang. Di sini dikatakan jangan bersukacita atas aku hai musuhku, sekalipun aku jatuh aku akan bangun pula, sebab aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Ini terang yang pertama. Terang yang kedua di ayat ke-9. Di ayat ke-9, ia akan membawa aku ke dalam terang sehingga aku mengalami keadilan. Di sini di kanan, janganlah bermegah diri hai musuhku, yang maksud yaitu Asyur. Sebab masa itu Asyur hendak menghabiskan kerajaan utara. Setelah kerajaan utara kemudian sampai giliranmu kerajaan selatan. Pada saat itu Asyur sangat kuat, dia berperang selalu menang di dunia. Dalam pandangan orang dia tidak akan kalah, tapi dari segi Mika berkata kamu musuhnya, janganlah kamu bermegah. Walaupun Asyur telah mengalahkan negara yang dia perangi, tetapi satu negara akan muncul bahwa dalam kegelapan di Israel Tuhan akan menjadi terangku. Bahkan di ayat 9, dia akan membawa aku ke dalam terang sehingga aku mengalami keadilannya. Keadilan dari kitab Mika satu tema yang penting, sebab keadilan ini bukan seperti kata Pastor Joas, bukan keadilan dalam pengadilan, tetapi keadilan dalam perjanjian Allah. Dia adalah Allah yang adil, sebab dia Allah yang berpegang pada janjinya dan menunjukkan kasih setianya. Walaupun Israel, walau situasi seburuk apapun, tetapi karena janji dan kasih setianya, dia akan menunjukkan setianya. Jadi Allah itu adil. Di sini dikatakan karena Allah mengasihi Israel, sebab janjinya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dia hendak menepati janjinya dan menggenapi. Sebab Mika dengan iman percaya bahwa ia akan mengalami keadilannya. Kalau per hari ini kamu masih dalam kegelapan, yang pertama kali yang harus kamu cari bukanlah solusi, tetapi kamu harus bertanya di manakah terang Allah, terang Tuhan di mana? Adakah kamu melihat Allah yang menepati janji dan menunjukkan kasih setianya dalam hidupmu? Apakah kamu jiwamu merangkul untuk menanti keselamatan Allah? Ia pasti akan membela perkaraku, memperjuangkan perkaraku, memberi keadilan kepadaku. Mika dalam situasi yang tersusu kegencangan, dia tahu bahwa kalau kerajaan selatan diserang, nyawa pun akan hilang. Tapi utamanya bukan mencari pertolongan untuk menyelamatkan Israel, tetapi dia sendiri dan juga mengajar orang lain untuk mencari terang Tuhan, sebab Tuhan akan menurut janjinya membawa kita keluar dari kegelapan. Ayat 10-11 mengatakan, ini janji Allah untuk pemulihan Israel dan membangun kembali Israel. Pada harinya tiba, mereka
akan datang suatu hari pada pagar tembokmu akan dibangun kembali, dan dari Asyur akan kembali kepada membangun kembali tembok ini Yerusalem, dan gunung-gunung ini adalah gunung Allah sendiri. Di ini janji Allah akan ada pemulihan, tapi kita seluruhnya harus tahu Allah dialah Allah yang menyelamatkan kita. Kemarin waktu kami dengan para gembala merundingkan soal perkara Timur Tengah, satu penggembala sangat ada cara pandang yang luas. Dia merasa kita sebagai orang yang percaya Tuhan merasa karena Israel umat pilihan Allah, kita mudah mendukung akan keputusan dari pemerintahan Israel. Kalau kita menjadi hakim, kita akan mudah membela Israel. Israel harus menang perang, atau Israel yang ia lakukan, apa yang mereka perbuat kita anggap baik. Tetapi pada saat kita melihat demikian, kita agak membelok dari Alkitab. Sebab Israel adalah negara yang lemah. Dalam Alkitab banyak perkara kelemahan mereka, perkara mereka seharusnya kita tidak seharusnya. Apa yang dilakukan oleh pemerintahan Israel kita seluruhnya mendukung. Tetapi di salah satu pihak ada orang yang sangat membenci Israel. Sejak di dalam sejarah banyak peperangan yang ditimbulkan dari mereka sendiri, seperti Gaza. Dia telah membunuh orang 40.000 orang Arab, dan yang membawa orang penduduk di masa orang Arab dalam penderitaan, bahkan akan kebencian dari suku ini terus menerus. Sulit untuk dikatakan siapa yang disakiti dan siapa yang menyakiti. Kemarin Pastor Joshua mengkhotbahkan di hari Jumat. Pastor Joshua mengatakan gunung Allah mengatasi gunung-gunung. Kalau kita melihat dari pandangan dunia, kita akan mudah melihat apakah kamu mendukung Israel atau Pakistan. Tetapi pandangan Allah bukan demikian. Pandangan Allah agar kita mendaki gunung Allah, dan kita harus tahu jalan keluar kita bukanlah mendukung pemerintahan yang mata atau rakyat yang bangsa yang mada. Bahkan kita harus tahu bahwa Allah lah jalan keluar, dan doa kita membawa orang-orang untuk naik ke gunung itu untuk yang bisa mengubah situasi. Saya merasa hari ini Israel dengan Iran situasi pun sama, sebab kebencian dendam mereka dimulai dari zaman Esther. Mordekai adalah orang Yahudi, orang Israel, sedangkan Haman adalah orang Iran. Pada masa itu Iran sangat ingin membinasakan orang Yahudi, demikian juga Iran hendak menghabisi orang Israel demikian. Tapi seperti Israel yang hendak menghabiskan Iran, sepertinya tidak ada jalan keluar. Tetapi lewat kitab Mika melihat kita pandangan bahwa kita harus mengenal Allah kita. Dia Allah yang maha pengasih dan penyayang. Dalam tahap yang terakhir, ayat 14 sampai 20, dengan tema kecil sifat Allah dan janjinya. Ayat 14 dikatakan, Mika mohon kepada Allah untuk
sendiri mengembalakan umat Israel. Gembalakanlah umatmu dengan tongkatmu, kambing domba milikmu sendiri yang terpencil mendiami rembah di tengah kebun buah-buahan. Biarlah mereka makan rumput di Basan, di Gilead sampai pada zaman seperti pada zaman dahulu kala. Bahkan 15-17 mengatakan Allah pasti akan menyelamatkan mereka. Ayat 16 dikatakan bahwa pada waktu engkau keluar dari Mesir memperlihatkan kepada kami keajaiban, biarlah bangsa-bangsa melihat dan merasa malu atas perkasaan mereka. Bahkan mungkin di zaman itu Asur atau Babel, hati mereka merasa bahwa belum binasakah Israel, saya hendak menyerangmu, menghancurkan negaramu untuk menambah kekuatan sendiri. Tetapi di sini Tuhan berkata, aku akan memperlihatkan keajaibanku kepada bangsa-bangsa. Seperti Israel dengan sistem mengalahkan Mesir. Bagaimana Israel mengalahkan Mesir? Bersamaan dari bangsa-bangsa, mereka bisa keluar dari kendali bangsa-bangsa yang kuat. Jadi ayat 16 dikatakan biarlah bangsa-bangsa melihat dan merasa malu. Pada saat Mika berdeklarasi demikian, saya merasa ini sangat penting. Sebab yang kita doakan haruslah memperlihatkan keajaiban Allah dinyatakan di dalam bangsa-bangsa. Dulu laut terbelah satu hal keajaiban, dan bersamaan di masa kegelapan Allah menyatakan keajaibannya untuk menyelamatkan umatnya, baik umat Israel atau Iran, baik Rusia atau Ukraina, atau yang kegelapan yang akan datang. Kita adalah domba gembalaan Allah. Allah sungguh janjinya akan menyatakan keselamatan bagi kita, bahkan akan menekan kekuatan orang lain sehingga mereka mendapat malu. Dan ayat 18 sampai akhir kita melihat itu kesimpulan dari kitab Mika. Allah menggunakan dengan sifat Allah dan janji Allah sebagai penutup. Ayat 18 menyatakan sifat Allah. Siapakah Allah seperti engkau, yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa milikmu, yang tidak bertahan dalam murkamu untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melempar segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Mika tahu Israel pada langkah demikian karena kesalahan mereka sendiri. Raja menyembah berhala, rakyat pun ikut menyembah berhala. Kalau kamu tidak mengikuti Allah, Allah tidak berdaya untuk melindungi dan mengasihimu. Tetapi di sini satu perkara, Allah sangat mudah untuk tidak mengingatkan dosa-dosa. Seperti dikatakan di ayat ke-19, biarlah Ia menyayangi, menghapusi kesalahan-kesalahan kita dan melempar segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Seperti sampah yang kita lempar di dalam laut, kemudian sampah itu tidak diketemukan lagi. Dalam kegelapan Allah menyatakan kabar yang baik. Pada saat Israel kembali bertobat, maka Allah sangat ingin segala hal yang membawa duka untuk dilemparkan ke dalam tubir-tubir laut. Jadi Allah seperti berkata, baik-baik kita mulai kembali. Dulu saya telah lupa dan telah dilempar ke laut, saya sudah lupa. Kita akan mulai permulaan yang baru.
Kemudian dikatakan sifat Allah, dia menunjukkan kasih setianya dan tidak bertahan dalam murkanya. Di sini yang dikatakan di kitab Keluaran pasal 33, di Keluaran 33, di pasal 32, bangsa Israel mereka menyembah lembu tuangan, dan di pasal 33 Allah berfirman kepada Musa bahwa ia Allah yang menunjukkan kasih setianya dalam situasi di Mika. Dikatakan, siapakah kekuasaan yang seperti Allah? Kita harus melindungi diri sendiri, kita harus mengandalkan Asur, Mesir, dan itu kita harus membayar upah. Tetapi Allah ini dia memberikan kasih anugerahnya kepada kita dengan cuma-cuma. Bahkan dosa-dosa pelanggaran kita dilemparkan ke dalam tubir-tubir laut, dan kita bertanya pada diri kita sendiri, tahukah kamu bahwa Allah ini sangat mencintai kamu? Dia berkenan untuk menunjukkan kasih setianya, baik perkaramu, perkara dalam keturunanmu, keluargamu, atau kegelapan masyarakat. Kita bisa seperti Mika, dalam kegelapan kita memberitakan untuk kembali kepada pertobatan, dan kita akan tahu bahwa Allah suka untuk memberikan kasih setianya, dan kita tahu bahwa Allah pasti menyelamatkan kita dari situasi kita. Ayat 20, kiranya engkau menunjukkan setiamu kepada Yakub dan kasihmu kepada Abraham seperti yang telah kau janjikan dengan sumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purba. Kita melihat kasih setia Allah lebih besar daripada penghakimannya, lebih besar dari perkara manusia, dari kegelapan dunia. Pada saat dunia menuju kehancuran, Mika dia di situ tahu bahwa walaupun negara akan diruntuhkan, tetapi kasih setia Allah lebih besar dari segalanya. Dan ini memberitahukan kepada kita, kegelapanmu selamanya tidak akan lebih besar dari Allah. Ketidakadilan masyarakat dan kegelapan masyarakat tidak akan lebih besar dari Allahmu. Sebab Allah menanti kita manusia, setiap orang, untuk kembali bertobat kepadanya. Dan kita setiap orang, gereja 611 adalah Mika. Kita salah satu tangan kita untuk membawa orang-orang masyarakat kembali kepada Allah. Pada saat kamu melihat tokomu sendiri, identitasmu sendiri, kamu melihat Israel dan Iran, walaupun gentar tetapi kamu tidak akan kecewa, sebab kamu tahu kamu punya toko yang hendak kamu kerjakan. Dan Allah menanti kita setiap orang untuk menjadi imamat yang rajani, di dalam kegelapan memperdengarkan suaranya, dalam kegelapan membawa keadilan dan kebenaran dalam maka tidak adilan ini. Mari kita, kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita menyembah Tuhan. Tuhan, kami menyambut Engkau. Di pagi hari ini kami menyambut Engkau. Kiranya terang-Mu menerangi bait-Mu, menerangi kehidupan kami. Menyambut terang-Mu yang untuk menerangi negeri yang kota yang Kau berikan kepada kami, menerangi negara kami.
Raja yang mulia, kami menyambut Engkau. Tuhan, siapakah Allah seperti Engkau yang menunjukkan kasih setia-Mu di dalam hidup kami? Saudara semua, mari kita memuji Tuhan Allah kita. Siapakah Allah seperti Engkau? Di ayat 18-20 pernyataan bahwa siapakah Allah yang seperti Engkau, yang mengampuni dosa, yang memaafkan pelanggaran dari sisa, mengampunkan pelanggaran kita. Mari kita memuji Tuhan, sebab siapakah Allah seperti Engkau. Kita memuji keadilan Tuhan, kasih setia Tuhan. Tuhan, siapakah seperti Engkau yang mengampuni dosa-dosa Alfi, yang memaafkan kami dan keluarga Alfi. Tuhan, saya memuji Engkau sebab Engkau Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang tidak bertahan dalam murkanya, yang berkenan pada kasih setianya. Tuhan, kasih sayang-Mu Tuhan mengampuni segala kesalahan kami dan melemparkan semuanya dosa-dosa kami ke dalam tubir-tubir laut. Tuhan, kiranya Engkau menunjukkan kasih setia-Mu seperti yang Kau janjikan kepada Yakub. Kasih yang Kau tunjukkan kepada Yakub, kasih-Mu kepada Abraham yang telah Kau janjikan kepada nenek moyang kami sejak purbakala. Tuhan, memuji Engkau, siapa Allah yang begitu tidak mengingatkan akan pelanggar kami. Tuhan, siapa seperti Allah seperti Engkau. Di dalam Engkau panjang sabar. Tuhan, banyak perkara yang kami lakukan, tetapi pada saat kami bertobat kembali kepada Engkau, mengampuni dosa-dosa kami dan pelanggaran kami, menghapuskan kesalahan kami dan melamparkan ke dalam tubir-tubir. Karena semua karunia pengampunan-Mu. Kalau tanpa karunia pengampunan-Mu, kami tidak ada yang sanggup berdiri di hadapan-Mu. Tuhan, kami mohon Engkau pengampuni bukan hanya kami sendiri, bahkan kepada keturunan kami, keluarga keturunan kami, negara kami, bangsa kami, Tuhan. Dan Tuhan, mohon Engkau untuk menunjukkan belas kasihan-Mu. Saudara semua, di dalam pasal ini Mika bagaimana menghadapi kegelapan, menghadapi dunia ini bersama waktu. Kalau kita bisa, saya juga mengundang kalian untuk duduk di lantai. Kalau yang leluasa, silakan duduk untuk di lantai. Mohon Roh Kudus untuk menolong kita. Di saat dimana-mana kita menghadapi kegelapan, mohon terang Tuhan untuk mendekat kepada kita, agar kita di dalam kegelapan dapat melihat terang Allah. Saudara semua, kita ada waktu untuk teduh. Mohon Roh Kudus untuk menerangi kita. Kehidupan kita apakah masih dalam kegelapan? Apakah masih dalam belenggu dan dalam tekanan? Kita ditekan, diserang. Bahkan kegelapan hidup sendiri. Mohon Tuhan untuk
berbelas kasihan kepada kita. Mohon Roh Kudus untuk mengingatkan kita. Pada saat Roh Kudus menerangi hidup kita, baik kita perorangan atau dalam keluarga keturunan kita, dalam perkara kegelapan, agar kita di situ berdoa pada Tuhan. Mohon Tuhan untuk mengampuni kita dan menunjukkan belas kasihan pada kita, agar kita bisa melihat terangnya. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Engkau memberikan waktu ada untuk teduh. Bapa, kami setiap hari sangat sibuk. Setiap hari, hari demi hari, minggu demi minggu. Tuhan, terima kasih. Dalam kesibukan kami bisa duduk untuk tenang di hadapan-Mu, punya waktu. Bapa, terima kasih. Kami diterangi bukan untuk menjatuhkan hukuman, tetapi untuk pertobatan, untuk bertobat kepada Engkau, bertobat kembali kepada Engkau. Roh Kudus yang terkasih, kiranya terang-Mu datang di dalam hidup kami. Sebab Yesus jelas berkata kepada kami, "Anakku, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti dia tidak berjalan dalam kegelap, tetapi akan mendapatkan terang hidup." Tuhan, di zaman Mika dalam kegelapan, Mika di sini berkata, Tuhan akan menjadi terang-Mu. Tuhan, demikian juga di hari ini Engkau berkata kepada kami, Yesus, Engkau menjadi terang kami. Roh Kudus adalah penghibur kami. Di masa hidup kami, di latar belakang kehidupan kami, ada Roh Kudus yang berbicara kepada kami, yaitu kebenaran. Kami mau berjalan di jalan kebenaran. Roh Kudus yang terkasih, kami menyambut Engkau untuk menuntun kami, menuntun keluarga kami, untuk keluar dari kegelapan, untuk masuk dalam gelap. Tuhan, kiranya Engkau menguji hati kami untuk menunjukkan segala kegelapan dalam hidup kami, segala kuasa kegelapan dari turun-temurun, dari generasi dari masa ke masa yang menjabatkan kemerosotan dalam rumah keturunan keluarga kami. Tuhan, mohon Engkau tolong kami agar hidup dalam terang-Mu, agar hidup
berjalan dalam hidupmu dan melakukan dalam dan kelakuan kami, perbuatan kami dalam terang-Mu. Tuhan, tuntunlah kami, jagalah kami, tolonglah kami. Yesus, kami berterima kasih. Sungguh Tuhan, kami berterima kasih terang-Mu yang menuntun kami keluar dari kegelapan, dan terang-Mu yang menuntun kami dalam jalan kebenaran. Terang-Mu peluduk akan terang-Mu menerangi seluruh bumi. Mari saudara kita kita berdoa untuk dunia ini, agar terang menerangi berbagai tempat, segala hubungan, karena terang Tuhan masuk di dalam hubungan mereka. Kita berdoa untuk hubungan antara Amerika, China, Israel dengan Iran, Suriah dan Ukraina, bahkan di dunia ini, di bangsa, agar terang Tuhan ada pada negara mereka. Mari kita berdoa untuk Israel, Amerika, Suriah, Ukraina dalam hubungan mereka. Di saat kegelapan, hubungan dalam terpecahnya hubungan bukan hanya antar bangsa, bahkan di dalam Alkitab dikatakan lihat 5 dan 6 katakan terpecahnya hubungan dengan sesama, dengan hubungan dengan teman, dengan pecahnya hubungan antar anak dengan ayah ibu. Kita lihat banyak dalam hubungan yang terpecah, dan ini bukan hanya pada kita sendiri tetapi dalam keluarga kita, seisi rumah kita. Mari kita berdoa, kita bermohon Tuhan dalam kasih dan hubungan kasih dan percaya dipulihkan dalam keluarga kita, dan juga diberikan di dalam keluarga kita. Mari kita berdoa. Kita masih berkatakan haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita bersama berdoa.
Puji Tuhan, mari kita pejamkan mata. Kita angkat kepala kita untuk melihat Tuhan. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu memberkati saudara-saudari kami dimanapun kami berada. Setiap staf gereja dalam nama Tuhan Yesus memberkati berkatamu. Kamu tahu bagaimana di masa kegelapan, di saat yang sulit kamu tahu untuk mengangkat kepalamu untuk mohon pertolongan pada Tuhan. Dan dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu di dalam kegelapan dunia, kegelapan ini, hubunganmu dengan pemimpinmu, dengan keluargamu, dengan sahabatmu, dengan rekanmu, bahkan di dalam gereja, hubungan dengan ketua sel dan saudara-saudari ada kasih dan percaya dan bersatu dan saling mengasihi. Segala tembok penghalang semuanya diruntuhkan. Kamu adalah anak damai. Di mana kamu berada, kamu akan membawa damai. Di mana ada peperangan, di situ ada damai. Karena ada kamu, di situ ada terang dan ada damai sejahtera. Di dalam masa hidupmu, kamu pasti akan melihat orang-orang yang menindasmu, segala kuasa kegelapan menindas keluargamu, semuanya dihancurkan. Dan dalam masa hidupmu kamu akan melihat Allah menunjukkan kasih setianya, bukan hanya generasimu sekarang, bahkan generasimu yang berikutnya, bahkan yang akan datang dan seterusnya. Kelimpahan Tuhan, janji Allah yang Tuhan berikan kepadamu, tidak ada satupun yang tidak kamu dapati. Bahkan sebelum kamu berdoa, bahkan telah memberikan kepadamu, bahkan dan segera Tuhan menggenapi segala yang kau inginkan. Dalam nama Tuhan di masa hidupmu, kamu bisa mengandalkan Tuhan, mengikuti Allah dan mencari Allah dan mengasihi Allah, melayani Allah. Beri kelimpahan, kemakmuran, bahkan berkat dan kemakmuran. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa memberkatimu. Amin. Kita renungan pagi sampai di sini.